Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita begitu banyak nikmat, kekuatan dan kesehatan lahir batin kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah menghantarkan umat manusia dari peradaban hidup jahiliyah menuju ke peradaban hidup yang modern ini, yang dipenuhi dengan berbagai ilmu pengetahuan. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat dan kelak di akhirat akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan ceramah tentang wajibnya seorang anak berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua sudah semestinya dilakukan seorang anak. Utamaan berbakti kepada orang tua dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir yang menyebutkan bahwa menghormati orang tua merupakan hal yang penting dilakukan, sebab seorang anak bisa lahir ke dunia ini karena kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Luqman ayat 14. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah. Kita laksanakan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa hak-haknya dan hak para hambanya. Dan ketahuilah hak manusia yang paling besar atas diri kalian ialah hak kedua orang tua dan karib kerabat. Allah menyebutkan hak tersebut berada pada tingkatan setelah haknya, dan Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 36. تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan Nabi pun telah menjadikan bakti kepada orang tua lebih diutamakan daripada berijtihad di jalan Allah. Disebutkan dalam sahihan dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Sa'altunan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallahi, qala salatu ala waqtiha, qala summa ayyu, qala birrul walidaini, qala summa ayyu, qala al-jihadu fi sabilillah. Aku bertanya kepada Nabi, amalan apakah yang paling utama? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, berijtihad di jalan Allah. Saudaraku sekalian yang dicintai dan rahmati Allah, bagaimana caranya melakukan kewajiban? Dalam hal berbakti terhadap orang tua, yang pertama, taat dan hormati orang tua, juga sayangi mereka. Sekalipun orang tua kita bukan muslim, kita diwajibkan berbakti.
kecuali dalam hal akidah. Jika kita diminta untuk mempersekutukan Allah, jangan sekali-sekali kita taati perintahnya, tetapi perlakukanlah orang tua kita sebaik mungkin selama masa hidupnya. Kedua, berbicaralah dengan lemah lembut dan sopan. Janganlah sekali-sekali seorang anak berkata kasar yang dapat menyakitkan perasaan orang tua, seperti yang terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 23. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentaknya, dan ucaplah kepada keduanya perkataan yang baik. Ketiga, mencukupi kebutuhan atau menafkahi orang tua kita, merawatnya. Keempat, menjaga nama baiknya. Kelima, meminta izin atau restu, menjaga amanahnya, dan selalu mendoakan kebaikan-kebaikan yang melimpah. Karena ridhonya Allah tergantung kepada keridhoan orang tua, dan murkanya Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan Nabi Muhammad bersabda, ada 3 amal yang tak akan terputus setelah seorang manusia meninggal, yakni sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Semoga kita termasuk hambanya dan umat Nabi Muhammad yang selalu dalam lindungan, ridho dan kasih sayang Allah. Dan jangan pernah putus asa kita mendoakan untuk kedua orang tua kita, baik beliau masih hidup ataupun kedua orang tua kita sudah meninggal. Demikianlah sedikit penceramahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.